Guys, coba sekarang kalian cek parfum yang kalian punya, karena bisa aja parfum kalian itu terbuat dari sumpah ya, ini ngeri banget. Jadi film ini menceritakan tentang pembuat parfum terhebat bernama Jean. Saking hebatnya dia dalam membuat parfum, itu semua orang yang mencium parfum buatan dia bisa mabok sampai-sampai sujud menyembah dia. Jadi si Jean ini bikin parfum bareng bosnya bernama Malesani. Jadi mereka berdua ini nyari resep untuk membuat parfum yang baik. Akan tetapi karena Jean bener-bener hebat, parfum milik Malesani itu bener-bener rame banget, semua orang beli. Suatu hari Jean ini tuh terpikat banget sama aroma tubuh dari seorang gadis, dan tanpa pikir panjang dia langsung menculik gadis tersebut untuk dijadikan eksperimen dalam pembuatan parfum. Jadi minyak alami dalam gadis tersebut dia ubah menjadi bahan pembuatan parfum dan dimasukkan ke dalam botol kecil. Semakin hari semakin banyak gadis yang ia culik untuk dijadikan eksperimen dalam pembuatan parfum secara keji tanpa merasa bersalah sama sekali. Hingga akhirnya apa yang dilakukan Jean ini mulai ketahuan gara-gara ada seorang pria yang menemukan segumpal rambut. Guys, coba deh kalian nonton film yang satu ini. Gimana jadinya ketika seluruh isi bumi mendadak lenyap seperti ini, dan itu semua disebabkan oleh serangga pemakan segala, dan manusia hanya bisa pasrah doang dengan kehidupan mereka. Jadi film ini menceritakan tentang dunia yang tiba-tiba diserang oleh serangga pemakan segala seperti ini. Di sisi lain ada seorang ilmuwan bernama Dr. Helen. Suatu hari dia tuh menghadiri rapat penting, di mana dalam rapat itu dijelaskan bahkan ada sesuatu yang datang dari luar angkasa untuk menghancurkan bumi dalam waktu 78 menit. Nah, serangannya itu berupa bola besar bercahaya seperti ini, dan pas Dr. Helen serta rekan-rekannya ngeliat, ternyata di dalam bola itu terdapat manusia raksasa. Mereka semua berusaha untuk bisa menghancurkan manusia raksasa itu, tapi anehnya manusia ini tuh nggak bisa dihancurin sama sekali. Dan manusia ini menciptakan serangga pemakan segala untuk bisa menghancurkan umat manusia. Guys, coba deh kalian nonton film yang satu ini. Film ini tuh kayak bikin kita ketakutan gitu loh, soalnya yang nyerang itu serangga kecil-kecil seperti nyamuk. Oh ya, film ini juga cukup menyeramkan. Guys, gimana jadinya ketika seluruh kota dipenuhi oleh asap, dan asap yang satu ini bisa membunuh kalian hanya dalam waktu 1 detik saja. Jadi awalnya ada sepasang suami istri bernama Matt dan juga Anna. Nah, mereka berdua ini punya anak bernama Sarah. Sarah harus tinggal di dalam kapsul karena dia alergi sama oksigen luar. Suatu hari Matt lagi nolongin kakek-kakek masuk ke dalam apartemen, tapi tiba-tiba dia ngeliat ada banyak banget burung. Terus dari kejauhan muncul asap dari tanah, dan gak tau kenapa orang-orang pada meninggal dengan sangat cepat. Asap ini juga langsung menyerbu kota. Bahkan kalau kalian lihat asapnya benar-benar tinggi banget, gak kebayang sih orang-orang di bawah meninggal udah kayak gimana. Mereka aja harus berusaha menyelamatkan diri ke atas atap. Di sisi lain, Matt dan Anna harus ninggalin Sarah sendirian di dalam kapsul, soalnya kan mereka tinggal di lantai 2. Mau gak mau mereka harus naik ke atas untuk meminta pertolongan. Yang jadi masalah bukan cuma asap doang, tapi kapsulnya Sarah ini ada baterainya, dan kalau baterainya sampai habis, Sarah bisa meninggal. Guys, asli filmnya satu ini bikin sesak nafas banget. Lagi tegang dalam pertandingan Piala Dunia, tiba-tiba muncul sinar, dan dari sinar itu terdapat orang-orang dari masa depan. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Dan Foster yang lagi mengadakan pesta Natal di rumahnya. Tapi karena bosan, Dan nonton sepak bola bareng istri dan anaknya. Cuma tiba-tiba TV mereka mendadak error dan mereka ngelihat ada pasukan dari dunia lain. Pasukan ini bilang mereka adalah manusia dari masa depan dan mereka mau manusia masa sekarang menolong mereka. Karena beberapa tahun lagi bumi akan diserang monster. Akhirnya orang-orang dari seluruh dunia pada direkrut buat perang termasuk Dan. Mereka langsung dikirim ke masa depan dan pas sampai keadaan kota udah kacau banget. Dan mereka harus menghadapi monster landak putih. Kira-kira mereka semua bisa selamat gak ya, terutama Dan Foster? Asli sih guys, film ini bener-bener bagus banget, 10/10 dari aku. Guys, sumpah ini serem banget, gak tau kenapa mereka semua berlomba-lomba terjun ke danau untuk bunuh diri. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Jae-hyuk, dan dia ini bekerja sebagai apoteker. Karena ekonomi dia dan istrinya cukup sulit, Jae-hyuk harus mencari uang tambahan dengan kerja di tempat golf. Nah, suatu hari pengunjungnya dia ini bersikap aneh, kayak ngerasa haus terus. Dan waktu pengunjungnya ngeliat danau, tanpa pikir panjang dia langsung lari terjun ke sana. Nah, waktu Jae-hyuk mau nolongin, pengunjungnya udah meninggal dengan sangat tragis. Di rumah, Jae-hyuk ngeliat kalau istri dan anaknya cuma mau minum air doang selama beberapa hari. Akhirnya mereka dibawa ke rumah sakit. Dan rumah sakit benar-benar penuh karena banyak orang yang terinfeksi. Lalu muncul berita yang katanya ada sebuah obat yang bisa menyembuhkan mereka bernama Windazole. Akhirnya Jae-hyuk berusaha nyari obat itu kan. Tapi entah kenapa obat itu tiba-tiba menghilang. Nah, masalahnya apakah Jae-hyuk bisa menemukan obat tersebut? Karena hidup istri dan anaknya tinggal 1 hari lagi. Parah, kayak wajib nonton. Guys, sumpah ini mereka kenapa kok pada mematung terus mulutnya mangap begitu?
Jadi film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Clay yang baru aja tiba di bandara dan lagi nelpon anaknya. Tapi di tengah-tengah nelpon, HP dia malah mati. Akhirnya dia nelpon anaknya pakai telepon umum kan, tapi belum sempat diangkat dia ngeliat kalau orang-orang di bandara tuh pada bertingkah aneh dan keadaan bandara jadi ricuh banget. Clay pun berusaha keluar dari bandara sambil dikejar-kejar sama orang-orang aneh. Untungnya Clay berhasil keluar bareng 2 orang bernama Alice dan juga Tom, tapi di luar ternyata keadaan kota udah kacau banget, orang-orang juga nggak tahu deh mereka semua kenapa. Mereka juga ngeliat ada banyak banget HP yang dibakar dan di tengah situasi kayak begitu, Clay harus berusaha mencari anaknya. Tapi masalahnya di tengah pencarian, mereka tuh malah dikejar-kejar sama komplotan manusia yang udah berubah jadi zombie. Kira-kira mereka selamat gak ya, apalagi komplotan zombinya tuh ada banyak banget. Dan apakah Clay bisa menemukan anaknya? Sumpah sih kayak wajib banget buat nonton. Anak laki-laki ini nggak pernah dibolehin keluar rumah seumur hidup oleh orang tuanya. Bahkan kalau dia keluarin tangan aja, orang tuanya bakal marah banget. Seluruh jendela di rumah dia juga dipantek kayak begini biar dia nggak bisa keluar. Jadi semua bermula ketika ada sepasang suami istri bernama Matt dan juga Kat yang baru aja beli rumah besar dengan harga yang super duper murah. Nah pas lagi beres-beres rumah, Matt ini nggak sengaja ketemu pintu yang ditutupin tembok. Karena penasaran isi di balik pintu tersebut, Matt pun buka. Betapa kagetnya dia dengan si Kat pas dia ngeliat ternyata ada kamar. Bukan sembarang kamar, ternyata di ruangan itu ada banyak banget uang. Nggak cuma dapat uang yang super duper banyak, mereka berdua ini juga dapat anak bayi laki-laki yang nggak tahu datangnya dari mana. Anehnya pas Kat mau bawa bayi itu keluar jalan-jalan, bayi ini tuh malah nangis-nangis dan bukan cuma itu aja, bayinya jadi membesar. Guys, coba dikira nonton film yang satu ini, harusnya dari awal mereka itu udah sadar kalau rumah itu nggak beres. Dan mereka nggak akan pernah tahu kalau bayi yang mereka rawat itu ternyata... Guys, jangan pernah kalian nyari apalagi nonton film yang satu ini, karena menurut fakta nggak ada orang yang bisa nonton film ini sampai tuntas. Kalaupun bisa, mereka bakal mimpi buruk selama berhari-hari. Jadi film ini berdasarkan kejadian seram yang dialami oleh seorang gadis cantik bernama Veronica. Sebenarnya kehidupan dia biasa aja, cuman ngurusin ketiga adiknya yang masih bocah. Suatu hari di sekolah Vero ini lagi ada acara untuk melihat fenomena gerhana matahari yang terjadi setahun sekali. Akan tetapi si Vero ini kabur bersama dengan kedua temannya bernama Rosa dan juga Diana. Mereka pergi ke gudang sekolah untuk main papan oija. Soalnya si Vero ini kepengen manggil ayahnya yang udah meninggal dan ternyata pas mereka main berhasil dong. Sepulang sekolah, Vero ini makan sama adik-adiknya. Tiba-tiba tangan dia gemeteran, bahkan buat angkat tuh pentol dan masukin ke dalam mulut dia aja nggak bisa. Besoknya Vero dikasih tahu sama adiknya kalau ayahnya datang dan pas Vero ke sekolah dia didatengin sama satu suster dan suster itu ngasih tahu kalau Vero itu ketempelan arwah jahat. Yang menyebabkan film ini serem soalnya di kejadian aslinya aja para polisi tuh sampai sakit berminggu-minggu dan mereka tuh mutusin buat pindah kota supaya nggak nanganin kasus Veronica lagi. Bahkan hingga detik ini kasusnya juga belum bisa dipecahkan. Guys, para murid ini bener-bener kasihan banget karena mereka tidak menyadari kalau sebentar lagi mereka semua akan berubah menjadi zombie seperti ini. Jadi film ini menceritakan tentang serangan zombie di sebuah sekolah Jepang yang menyebabkan para muridnya ini berubah menjadi zombie yang sangat ganas. Dari banyaknya murid yang telah berubah menjadi zombie, masih ada murid yang selamat, yaitu Yuri, Yuki, Kurumi, dan juga Miki. Mereka harus mencari cara untuk bertahan hidup nih. Mereka bekerja sama memasukkan para zombie ke dalam kelas lalu dipantekin kayu. Bikin meja yang sudah dialirin aliran listrik supaya kalau zombinya kena mereka bisa mati. Awalnya 4 remaja ini senang tinggal di sekolah karena kan di sekolah itu ada kebun. Persediaan makanannya juga banyak. Sampai tiba-tiba para zombie ini mendadak agresif lalu masuk ke dalam gedung sekolah. Mau nggak mau mereka semua harus mencari cara untuk menyelamatkan diri serta membunuh para zombie tersebut. Guys, coba deh nonton film yang satu ini karena film ini beda banget daripada film zombie pada umumnya. Film ini lebih menekankan sisi persahabatan mereka. Guys, gimana jadinya ketika kalian keluar rumah tiba-tiba ada sebuah benda yang begitu besar di langit dan benda ini yang menyebabkan tsunami di seluruh dunia. Aduh, pasti ngeri banget gak sih? Jadi film ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Casey. Suatu hari dia tuh lagi ngambil air di danau bareng adiknya Sam. Tiba-tiba Casey ini ngelihat dari belakang kalau ada tsunami datang menghampiri mereka. Mau gak mau Casey ini harus berusaha menyelamatkan diri bareng adiknya. Dan karena tsunami itu, Casey harus mengungsi bareng keluarganya. Tiba-tiba mereka tuh ketemu sama tentara yang katanya mau bantuin mereka. Dimana anak-anak disuruh naik bus duluan, cuma tiba-tiba Sam ini nyuruh Casey buat ambil bonekanya dan mengakibatkan Casey jadi ketinggalan bus. Dan karena ketinggalan, Casey tuh jadi ngeliat kalau justru tentara ini jahat, dia ngebunuh semua orang yang ada di sana termasuk ayahnya. Casey pun harus berusaha untuk menyelamatkan adiknya. Di pertengahan jalan, Casey ini ketemu sama seorang pria bernama Evan dan Evan inilah yang ngebantuin dia buat nyari adiknya Sam. Guys, asli film ini bener-bener bagus banget, kalian gak akan pernah nyangka kalau sebenarnya Evan itu. Guys, buat kalian mau cari pekerjaan, hati-hati nih jangan sampai kayak cewek ini niatnya mau mengasuh anak, tapi ternyata anak ini. Jadi nama dia Angie dan dia seorang mahasiswa. Suatu hari di kampusnya dia itu ada pengumuman tentang orang hilang.
Dan menurut beberapa orang, memang di daerah ini tuh lagi marak banget tentang kasus penculikan. Pas lagi bahas kasus penculikan, tiba-tiba mata Angie ini tertuju sama lowongan kerja babysitter, akhirnya dia mutusin buat ngambil. Dia juga nyamperin rumah orang yang lagi butuh babysitter, dan di sana dia kenalan nih sama anak yang mau diasuh namanya Sam. Nah pas Angie kerja, dia dikasih tahu nih kalau rumah mereka lengkap banget, ada nomor telepon polisi, ada mobil juga buat jaga-jaga. Dan Sam ini cuma boleh makan makanan yang ada nama dia doang. Sampai suatu ketika Sam ini lapar dan Angie siapin dia makanan. Tapi Angie bingung banget kenapa bentuk dagingnya itu nggak kayak daging hewan, dan pas dia cek makanan yang lain itu semua bentuknya sama. Dan bukan cuma itu aja, Sam makannya bener-bener lahap banget. Guys, coba deh kalian nonton film yang satu ini tuh sengaja ya posternya aku tutupin soalnya ngeri banget. Dan kan udah bisa tebak dong itu daging apa.